Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Ruliansyah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sekaligus saya sebagai guru bimbingan dan konseling SMK Negeri 1 Trucuk Klaten. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 1 Trucuk. Sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. Univet Bantara Sukoharjo, Smart Choice University. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Rizky dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas beberapa materi layanan yang akan saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Nah, tapi sebelum itu alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti kita dapatkan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, untuk kali ini bisa salah satu memimpin Pak Ketua, Mas Aldrin, bisa memimpin doa. Baik Pak, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Aldrin sudah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, Pak Rizky presensi terlebih dahulu ya. Jadi nanti yang saya panggil silahkan menjawab, karena pertemuan kali ini kita lewat Google Meet. Yang pertama, Willy, ada nggak Willy? Hadir Pak. Aldrin? Hadir Pak, hadir. Hadir. Ada ya Aldrin ya. Yang terakhir, Agus, mana Agus? Hadir Pak. Nah, udah lengkap semuanya ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mengenal lebih jauh mengenai strategi coping, lalu expressive writing, dan focus group discussion. Nah, tapi sebelum itu, untuk kita lebih enjoy dalam kegiatan layanan pada kesempatan kali ini, alangkah lebih enaknya kalau kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya nanti kita tebak-tebakan saja. Yo, siapa yang bisa menebak? Terus menangis. Iya, betul. Oke, baik. Tadi sudah ice breaking, sepertinya sudah di-enjoy ya dalam layanan kegiatan kali ini. Nah, selanjutnya di sini Pak Rizky akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Nah, baik, di sini kita akan membahas tentang strategi coping, focus group discussion, dan expressive writing. Nanti kita akan membahas materi dari strategi coping itu apa, expressive writing itu bagaimana, dan focus group discussion itu bagaimana penerapannya. Oke, nah selanjutnya ini adalah coping. Ini menurut beberapa ahli. Mungkin Pak Rizky bisa dibantu membacakan. Willy mungkin bisa membantu Pak Rizky membacakan. Ya Pak, siap. Saya bacakan ya Pak. Ya, silahkan, boleh. Coping menurut Folkman dan Lazarus mengatakan bahwa coping merupakan sekumpulan pikiran dan perilaku yang dimiliki individu dalam menghadapi situasi yang menekan. Dan menurut King, coping merupakan upaya mengelola keadaan dan mendorong usaha untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan seseorang dan mencari cara untuk menguasai atau mengurangi stres. Iya Pak. Oke, baik, terima kasih Willy. Jadi itu adalah pengertian coping. Nah, di sini kita akan membahas juga strategi coping itu apa. Kalau ya seperti yang disampaikan, yang dibacakan Willy tadi ya. Nah, strategi coping itu adalah suatu usaha atau upaya yang dilakukan oleh individu untuk menghadapi, mengelola keadaan, dan mendorong usaha menyelesaikan masalah, mengatasi situasi, tuntutan-tuntutan yang penuh tekanan, ancaman, atau masalah yang sedang dihadapi. Jadi, bahasa familiarnya di sini adalah ketika
teman-teman ini menghadapi suatu permasalahan atau sedang mungkin memiliki perasaan yang tidak enak, nah itu pelampiasannya itu bagaimana? Nah itu adalah cara atau strategi coping dari teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya strategi coping. Strategi coping itu ada positif dan ada yang negatif. Sebentar. Oke, nah strategi coping yang positif itu bagaimana menghadapi? Yang pertama itu menghadapi masalah secara langsung. Artinya di sini ketika teman-teman itu mempunyai masalah, jadi permasalahannya dihadapi secara langsung. Kemudian ada juga menilai atau mempersepsi situasi stres kepada pertimbangan yang rasional. Nah, kalau ini penjelasannya, inti penjelasannya adalah ketika anak-anak menghadapi permasalahan, itu bisa menghadapinya secara rasional. Biasanya kadang kalau yang tidak rasional itu terus akhirnya pelampiasannya terus kemana-mana, yang biasanya itu negatif. Itu. Kemudian yang kedua, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah. Nah, ketika menghadapi permasalahan, lebih bisa mengendalikan dirinya, tidak mudah emosi, dan lain sebagainya. Kemudian memikirkan tentang bagaimana mengatasi masalah. Nah, orang yang memiliki strategi coping positif, ketika menghadapi permasalahan, itu yang bersangkutan langsung bisa menangani atau mengatasi bagaimana permasalahan itu akan diselesaikan. Kemudian ada juga strategi coping yang negatif. Nah, strategi coping yang negatif ini apa? Misalnya satu, melarikan diri dari kenyataan, apatis, terus kehilangan semangat. Nah, ini yang sering dialami ya. Mungkin Pak Rizky pada waktu muda juga seperti ini. Kemudian agresif, menyakiti orang lain, baik verbal ataupun non-verbal. Nah, ini yang juga sering terjadi di lingkungan anak-anak mungkin ya. Jadi ketika ada yang menyakiti orang lain, kemudian memukul dan lain sebagainya, itu kemungkinan besar bisa terjadi karena pelampiasannya ketika menghadapi permasalahan. Kemudian memanjakan diri secara berlebihan, makan berlebihan atau konsumtif. Nah, biasanya ini juga terjadi juga ya. Jadi ketika diputuskan pacarnya misalnya, terus akhirnya makannya berlebihan misalnya ya. Ini cuma contoh. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ini ada mencela diri sendiri. Nah, ini ada beberapa strategi coping yang tadi saya sebutkan, positif dan negatif. Kemudian selanjutnya, komunikasikan untuk orang lain. Oke, baik. Ya, terima kasih kali. Ekspresi writing adalah kegiatan menuliskan pengalaman yang telah dilakukan dan dikomunikasikan untuk orang lain. Suatu kegiatan menulis di mana individu mengeksplorasi pikiran, pengalaman, trauma, masalah, emosi, atau perasaan dengan tujuan untuk memperoleh wawasan dan menjernihkan pikiran agar individu dapat mengendalikan masalah yang dialami. Terima kasih Faisal sudah dibantu membacakan ya. Nah, jadi di sini manfaat expressive writing mencurahkan perasaan negatif melalui tulisan. Nah, nanti di sini kita akan mempraktekkan bagaimana mewujudkan strategi coping yang positif dengan expressive writing atau dengan menulis. Lalu kita nanti akan mendiskusikannya melalui focus group discussion. Artinya apa? Nanti di sini saya minta kepada anak-anak sesuai kelompok yang sudah saya bagi ya. Sebelum kita lanjut dari anak-anak, ada yang mau bertanya terlebih dahulu terkait dengan materi yang sudah Pak Rizky sampaikan. Ada yang mau bertanya? Oke, Najwa ya. Oke, silahkan Najwa. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silahkan, boleh. Apa akibat jika tidak punya strategi coping yang positif? Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi ya jawabannya ya Najwa ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan expressive writing. Nah, sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi kemarin ya di grup WhatsApp, permasalahan yang sedang dihadapi, boleh permasalahan belajar, boleh permasalahan pribadi, boleh permasalahan sosial itu artinya dengan teman ya, dengan teman atau dengan lingkungan, kemudian boleh masalah karir. Baik, jika ada permasalahan atau kesulitan, silahkan boleh raise hand ya, terus bertanya ke Pak Rizky, nanti Pak Rizky bantu. Baik, sepertinya semuanya sudah ya, sudah selesai, sudah menuliskan
melalui media yang sudah disiapkan. Kira-kira kelompoknya siapa nih yang mau menyampaikan? Perhatikan saya. Hingga selang beberapa saat setelah saya diterima di sekolah ini, tiba-tiba dia hilang kontak. Padahal satu sekolah. Ya, walaupun beda jurusan, tapi harusnya mudah menemukannya. Tapi saat itu tiba-tiba dia menghilang, tidak memberi kabar atau menyapa lagi. Dia tidak memberi kabar apapun dan dia selalu menghindar atau tidak mau bertemu dengan saya. Saya merasa bingung dengan apa yang terjadi saat ini. Saya merasa sudah baik, artinya format penulisannya juga oke. Nah, Zala sebaiknya move on dari dia, Pak. Ini kan tentang si cowok yang tiba-tiba menghilang, padahal si Nazala sudah merasa nyaman dan diperhatikan dia. Istilah sekarang itu kan di ghosting kan, Pak. Nah, jadi sebaiknya Nazala melupakan masalah itu dengan cara mencari kesibukan yang positif tentunya. Kan dendam itu jika mempunyai dendam. coba kelompoknya Masuk di kelas 10. Lebih mengupgrade diri agar orang lain, teman-teman itu memandang Mas Fian lebih dari sebelumnya. Mungkin ada suatu tanggapan yang sudah baik ya, saya rasa dari Aldir. Pak Rizky meminta kesan sama pesan nih setelah kita melaksanakan kegiatan layanan pada kesempatan kali ini dari awal sampai akhir ini tadi. Kira-kira apa yang bisa didapat nih dari kegiatan kita pada kesempatan kali ini? Artinya kesan anak-anak setelah mengikuti kegiatan layanan pada hari ini. Mungkin salah satu, salah dua bisa menyampaikan. Oke, siapa nih? Febriana. Oke, silahkan Feb. Izin menyampaikan kesan pesan, Pak. Oke, baik, silahkan. Untuk pertemuan kali ini, saya dapat merasakan tercerah, Pak, karena jadi tahu informasi baru tentang strategi coping dan harus memiliki pelampiasan yang positif ketika menghadapi suatu masalah. Oke, sudah itu aja. Cukup, Pak. Oke, baik. Ya, jadi merasa tercerahkan ya, artinya memiliki informasi atau pengetahuan baru mengenai strategi coping itu apa, walaupun sebenarnya mungkin anak-anak juga sudah melaksanakannya. Oke, baik. Nah, karena kita sudah melaksanakan kegiatan, kemudian ada kesan dan pesan, sebelum kita menutup kegiatan kali ini, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari anak-anak terkait dengan kegiatan layanan yang sudah kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Saya mau bertanya, Pak. Oh iya, Najwa lagi. Silahkan Najwa. Kalau menulis atau cerita lewat tulisan, apa harus pakai buku? Terima kasih. Oke, baik. Nah, pertanyaan bagus ya. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali. Mungkin ada pertanyaan lagi yang terakhir. Ada, Pak. Oke, Ridho, silakan. Saya ingin bertanya, apakah jika kita menulis suatu permasalahan perlu diceritakan kepada orang lain, Pak? Ya, ini pertanyaan yang oke juga dari Ridho nih. Jadi, apakah kalau kita menulis permasalahan itu kita perlu menceritakannya kepada orang lain? Tentu saja boleh, malah harus dianjurkan ya, atau dianjurkan untuk diceritakan kepada orang lain. Artinya apa? Jadi ada feedback ketika kita menulisnya. Tapi ketika kamu juga mau menyimpannya terlebih dahulu juga tidak masalah, tapi akan lebih baik kalau dikomunikasikan dengan orang lain. Artinya orang lain di sini itu bisa jadi teman yang kamu percaya, atau mungkin karena ini di lingkup sekolah bisa ke bapak ibu guru yang dekat dengan kamu, ataupun misalnya punya teman dekat juga bisa. Jadi biar apa yang dirasakan itu tercurahkan kepada orang lain, biar memiliki perasaan yang lebih lega lagi. Gitu ya, Dok. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Ridho. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, ini karena sudah pertanyaan juga, pada kesempatan kali ini Pak Rizky mau mengajak kita semuanya untuk membuat kesimpulan nih. Tapi sebelum itu Pak Rizky mau memberikan penguatan terlebih dahulu. Artinya penguatan di sini Pak Rizky hanya menginginkan anak-anak
ketika memiliki suatu permasalahan atau menghadapi suatu permasalahan, itu anak-anak memiliki alternatif solusi yang positif. Artinya strategi coping yang dimiliki adalah strategi coping yang positif, dilampiaskan ke hal-hal yang positif sehingga permasalahan yang dihadapi itu dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian melalui juga media yang baik pula, ataupun melalui strategi yang baik. Itu ya. Nah, sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kalau Pak Rizky mengajak anak-anak semuanya untuk membuat kesimpulan nih. Kira-kira nih apa yang sudah anak-anak dapatkan nih dari kegiatan layanan kita pada hari ini secara garis besarnya. Mungkin Pak, siapa nih yang membuat kesimpulan? Pak Ketua ya? Iya Pak. Ya silakan. Baik, mohon izin menyampaikan kesimpulan. Setelah mengikuti layanan BK hari ini, saya mendapat pengetahuan dan informasi baru mengenai strategi coping, dan saya jadi tahu bahwa kita harus memiliki strategi coping yang positif. Dan yang terakhir, saya jadi paham bahwa dengan menulis lalu mendiskusikan dengan orang lain dapat menjadikan pelampiasan yang positif ketika menghadapi suatu masalah. Baik, seperti itu Pak. Oke, baik. Kesimpulan yang super ya dari Aldrin. Terima kasih. Jadi ketika kita memiliki strategi coping yang positif, maka pelampiasan terhadap masalah yang kita hadapi akan semakin positif juga. Itu tadi yang disampaikan oleh Aldrin ya. Nah, oke, baik, karena kita sudah sampai di tahap kesimpulan, sebelum saya tutup pada kesempatan kali ini, atau sebelum saya tutup kegiatan layanan pada hari ini, Pak Rizky mau menyampaikan sekali lagi bahwa ketika anak-anak membutuhkan ya follow up dari kegiatan layanan pada kesempatan kali ini atau tindak lanjut dari pertemuan hari ini, itu nanti bisa kita laksanakan konseling individu ataupun konseling kelompok yang memungkinkan untuk kita laksanakan tentu saja. Mungkin itu, dan kemudian nanti ada lembar evaluasi ya yang perlu diisi anak-anak semuanya, nanti saya kirim di grup lewat grup via chat, nanti silahkan diisi lewat Google Form nanti untuk pengembangan layanan bimbingan dan konseling agar semakin lebih baik lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Rizky sampaikan. Semoga layanan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kesediaannya mengikuti layanan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.